It's the Lazy Cat Podcast Show featuring your host. It's the Lazy Cat. Saya lupa mau ngomong apa. Gimana? Oh yeah, hello everyone. Selamat datang di acara It's the Lazy Cat Podcast Show lagi bersama saya Papa Kucing, dan kebetulan ada beberapa guest star tambahan. Tapi sebelumnya ya, sebelum kita mulai, ini bakal jadi acara yang spesial. Kita bakal bener-bener santai free talk. Kenapa? Karena kita ada di acara Relax Corner episode ke I have no idea ini episode keberapa ini, Papa udah lupa. But at least welcome everyone as per usual. Dan penasaran gak sih sama siapa guest star yang Papa culik mendadak malam hari ini? Well, bisa langsung aja sih perkenalan diri biar gak terlalu lama juga sih podcastnya. Kali ya, apa kasihan di nanti kupingnya para pendengar nanoms gitu ya. Apa panas kok masa 1 jam udah dengerin ngobrol-ngobrol apaan sih ini? Well, tenang aja lah. But beforehand, perkenalkan Jiko Shokai. Ada siapa nih? Oh iya, ini guest star yang pertama. Sini kamu. Halo. Sini. Say hi to the microphone. Halo. Selamat malam. Wah, hello. Monggo silakan perkenalkan dirinya sendiri. Perkenalkan, nama saya Hotaru Ryugami. Saya seorang freelancer. Ya, walaupun kan lancer amat. Ya, bagaimana? Emang kayak gitu kan kenyataannya. Kenyataannya ya. Jadi kita nanti nyebutnya apa nih? Awalnya para penonton udah penasaran, wah bakal ada VTuber atau apa nih? Dan malah ada freelancer di sini. Virtual freelancer ya. Baru ya ada virtual freelancer. Ya memang kan kerjaan saya kan freelancer. Saya virtual freelancer. Mantap. Saya kerjaan saya bebas. And then sekarang kamu tak gendong, tak taruh di sini. Sekarang gantian gendong yang satunya nih. Halo, perkenalkan dirimu, Ade. Ade, enggak tuh. Halo, monggo silakan. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Nama gua Enoy, kalian bisa panggil aja Enoy. Aku hanya serpihan onde-onde ya. Weh, nyebut server gitu aja. Iya. dan ini habis itu langsung tak gendong lagi ya. Pluk, duduk sebelahnya adik Hotaru ya, jangan tengkar kalian berdua. And then ini nih yang kalian tunggu-tunggu nih. Ini guest star yang dari interlude episode terakhir, yaitu Ratih Indie Project. Hello, yay. Halo. Bisa disambung. Nggak digendong lagi juga. Sungkan, nanti kalau gendong bakal dihabisin sama berbagai macam fansnya juga kan dia takutnya. Sungkan. Kalau si Ratih butuh perkenalan diri lagi nggak nih? Halo semuanya, aku Rati. Halo Ratih. Salam kenal. Salam kenal. Aduh ya Allah. Oh so ya, bagi apa? Interupsi. Nah, geser nah. Aku ke Tati nih. Aku duduk di Tati. Dibilangin enggak boleh tengkar kalian. Segitu dong. Hah. Ini gini nih. Ini duduknya biar anteng nih. Ada Hotaru, ada apa? Rati belum duduk. Oh iya, digendong, taruh. Gendong lagi. Ya udah dong. Nah. Gimana? So, welcome everyone di acara Relax Corner episode ke-9 atau 10 insyaallah, episode ke-10 di mana kita berempat bakal ngobrol mengenai tokusatsu. Dan sebagai semacam recap ya, ini ada si Hotaru Ryugami. Ini salah satu temannya Papa yang insyaallah bakal debut virtual freelancer, bukan VTuber ya, beda lagi ya. Bener gak nih, Hotaru? Ya emang VTuber, tapi kan saya kan menggelarkan nama saya kan freelancer. Ya karena udah kan saya memang bebas. Ya udah terserah. Ya, seperti itu. Ya enggak, emang temanya kan sebagai freelancer saya gitu maksudnya. Karena kan memang gitu. pekerjaan saya enggak cuma hanya satu. Wih, berarti multitalenta ya, multitasking. Mantap sekali. Mantap ya. Terus kemudian ada si Eno, ini juga salah satu temannya Papa. Dia juga VTuber yang kebetulan hanyalah serpihan onde-onde. Dan kapan konten baru, Noy? Joke internal ya. Nggak apa, biar memotivasi diri biar semakin banyak konten ke depannya kan ya? Amin. Ya. Ini lagi diajak collab nih. Wah, iya betul. Dan of course Ganda. And of course the one and only, the amazing, lovable and wifeable Ratih Indie Pertiwi, Ratih Indah Pertiwi, Ratih Indie Project. Enaknya manggilnya Rip Ratih atau Ratih aja ya? Kayak
panggilan unyinya Rati gitu. aja, jangan Rati ya ampun. The one and only Rati ya. But sebelum kita langsung bahas mengenai tokusatsu dan Giba dan drama dan ngebablas ya, apa namanya, jiwa tua dan jiwa mudanya. Gimana? Oleh. Saya merasakan tersungging ini namanya. Duh, Waduh. anda tersungging, saya juga Waduh. Tersungging. Waduh. Untung saya masih muda. emang kamu muda? Waduh. Tentu saja. So ya, Kan kamu pip. Sebelum kita lanjut bahas topik utama, kan gara-gara si Wataru langsung hilang mau ngomong apaan tadi. Quick word from our lovely sponsors as per usual. Monggo tarik ses semongko. Hi everyone, it's the Lazy Cat here, host of It's the Lazy Cat podcast show. Now tell me, are you also interested in making your own podcast channel? Anchor is the best platform to do it. It's absolutely free and filled with easy-to-use recording and editing tools straight from your phone or your computer. Anchor also distributes your podcast on a variety of streaming services such as Spotify, Apple Podcasts, and many more. So what are you waiting for? Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. And hello ladies and gentlemen, we are back. Inggrisku belibet ya Allah, kalau udah relax corner gini bener-bener bablas semua, nggak ada skrip, nggak ada apa-apa, langsung bablas. Oh ya, by the way, guest stars, we still have them here. Mereka nggak apa-apa skap kok, tenang aja, mereka bebas mau ngelakuin apa di sini. It's a free world after all. So yeah, halo teman-teman. Halo. 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 Hewo. Ada alasan spesifik kenapa Papa pingin ngeculik mereka bertiga ke sini. Karena kebetulan sesuai dengan informasi yang Papa dapat dari agen intel mata-mata FBI, CIA dan dari kepolisian Indonesia ini. Serem banget. Udah bentar. Gak maksud. Nangka koi. Intelnya Papa di depan rumah kalian semua, ini warung-warung ini. Serem banget. Waduh, serem banget ya ampun. Ini Pak, ya Noy pantas lah tiap hari Noy. Iya. Gak maksud tung. Enggak ada jelas. Tung. Iya itu. Iya tadi ada yang lewat juga tuh. Titut. Jangan-jangan itu Papa itu. Kayak tukang bakso ya. Waduh. Kijang 1 ganti. Kijang 2 ganti. Kucing 1. Yang 3 ganti. Iya, alasan spesifik kenapa mereka bertiga kebetulan ada di sini ini karena kebetulan mereka semua suka yang namanya tokusatsu. Ada yang suka Kamen Rider, ada yang suka Power Rangers, ada yang suka Super Sentai, dan ada yang juga suka Ultraman. Jadi gimana nih, adik-adik pada suka Kamen Rider ya? Yeay. Enggak, bohong gitu mah. Parah Gue men. suka. Saya nggak suka. Tapi saya demen. Oh demen. Oh, Itu demen. tadi yang ngomong nggak suka itu kan perasaan di interlude 05 kemarin bilangnya suka gitu kan? Enggak pura-pura enggak denger pura-pura deh. Enggak apa ya. Langsung halu ya. Apa? Aku di mana? Saya untuk Discordnya error. ya kebetulan kalau Papa sendiri sih memang suka sama tokusatsu ini sejak kecil ya, yang dimana tentulah semua anak-anak tahun 90-an itu udah kenal dan dekatnya sama apa sih dulu sebetulnya kalau Kamen Rider Black itu? Satria Satria Baja Baja Hitam ya. Hitam. Hah, tua. Satria Baja Hitam. Weh. Enggak dong. Bener kan? Ya bener kok. Bener kan? bener kok. Weh? Sampai sekarang ya, bahkan anak-anak yang tahun 2000-an 2005 ke atas itu mereka semua tahu ada sebutan Satria Baja Hitam. Iya, itu. taunya Satria Baja Hitam waktu awal-awal tuh. Disiarin di mana ya dulu kalau nggak salah ya? Gak tahu. Nggak tahu aku kalau nggak nggak tahu salah sih. itu di RCTI kalau nggak salah. Kok salah semua? Nggak salah itu RCTI waktu dulu bang. Berarti alamat. Lama banget udah pak. Nggak mungkin gak inget. Pertanda Papa yang lebih tua pasti ingat semuanya. Dulu Satria Baja Hitam itu ya di Indosiar. Oh, Indonesia. Nah, Satria Baja Hitam tayang di Indosiar, aku belum lahir. Makanya nggak tahu. Iya, nggak tahu makanya. Rati mah nontonnya yang udah ininya aja, udah apa? Biasa hasil Aku nontonnya di hasil RTV. maling dari temen. Gimana? Maling dari teman. Maling film dari teman. jangan gitu dong. Jangan Oh, iya. itu kasar kata-katanya. Oh ya, Lebih Waduh. tepatnya kita meminta tanpa izin. dengan izin tapi Cara Oh, iya. cara ngucapnya sih Wataru udah kesan kayak pengalaman banget ya. Waduh, udah veteran dia. Maaf, saya veteran dalam melakukan hal ini. Maaf.
Ya dasar. Udah kebiasaan. sesepuh. Veteran ya. Emang kebiasaan kadang-kadang. Saya dulu juga punya ya sedikit nih nggak apa-apa kalau saya kan kerja sebelum ini kan. Ya kerja bebas gitu. Kadang-kadang megangin PC orang, kadang-kadang gitu. Ada yang bagus. Ya Ya, udah, Be. kopi. Mulai nih kelakuan. Waduh. Tapi Nah, maksudnya animenya. tapi selain Kamen Rider sendiri, kalau teman-teman ini pengalaman paling pertama dengan dunia tokusatsu itu kayak gimana? Mungkin dari Rati dulu deh. Ultraman. Ultraman. Gimana nih? Waktu itu tuh di Global sama di Indosiar juga ada kalau nggak salah ya. Itu Ultraman Gaia itu loh. Pasti suka nontonin. Ya, Kalau Global TV dulu itu Gaia sama Cosmos pokoknya. Rati nonton Ultraman tuh. ini. Wah, bener nostalgia gimana ya Wataru ya? Wis. Itu zaman-zaman pagi bangun bela-belain nonton gitu. Ya Gusti, good times. Ini papa sambil rekaman podcast sambil senyum-senyum sendiri nih muka kayak aduh ya Allah. Senyum sendiri. Pengen muda. Gimana? lagi. Ya. dulu ya era-era zaman-zaman indah gitu ya Pak, nonton awalnya di Indosiar itu ada Pretty Cure, terus ada lagi apa ya? Pretty Cure itu bukannya di RCTI kalau nggak salah. Pretty Cure. Tokyo Mew Di nggak RCTI sih? juga ada banyak. Tokyo Mew yang Indosiar. Indosiar. Nggak nonton malah. Nggak nonton juga. Ya, kalian masih nontonnya direncanakan itu. sekarang. Waduh, masih direncanakan kita Rati. Masih direncanakan kalian itu. Waduh. Ya be, Wataru kita Aduh, tua. ya be. Aduh. Tua. Dasar kalian anak-anak muda energetik Tua ya. tapi jiwanya muda. Wah, boleh juga. Kami kan Mantap. Harus satu. jiwa muda. Harus Jiwa satu. muda itu. Waduh. Si Rati tadi nyebut Ultraman Gaia itu papa langsung kebayang pernah ada pengalaman asik-asik. Jadi pulang selesai dari nonton-nonton gitu kan, minggunya biasanya jalan-jalan ke mall gitu. Oh, zaman-zaman Kids Station masih mainannya bagus-bagus gitu kan. Deretan masih ada mainan Ultraman yang terbaru dan yang upcoming. Ada mainannya Grand Caesars juga. Oh ya, Grand Caesar. Ya Allah. Enak Ya, tahu Grand Be. Caesars? Wah, tahu dong. Itu yang apa itu, Noy? Grand Caesar itu yang ini loh, kayak mereka kayak apa ya, kalau nggak salah itu sih ingatku kayak binatang itu nggak sih? Iya, sempat ada binatangnya. Evolusinya dari Justy Riser gitu kalau nggak salah ya. Kebalik. Iya. Kebalik ya? Oh. Salah. Justy Riser itu kan Kebalik, ya. ininya. Sebenarnya dia kalau tadi apa Justy Riser Grand tiba-tiba Caesar. ingat. Dia kan dari rasi bintang. Grand Caesar itu kan dari rasi bintang sebenarnya. Dia ngambil mitologi pertama itu dari rasi bintang. Makanya kenapa ada 12 orang, jadi gitu, mewakili masing-masing rasi bintang. Wow, nggak salah- sesudah Hotaru Senpai. Hotaru Senpai. Enggak Cie, gitu. dipanggil senpai. Emang dulu. Aduh, saya Makin, merasa saya ilmu saya kurang ini masih kalau untuk tokusatsu ini. Aku Tidak nggak mau bisa jelasin sebutan. banyak soalnya takutnya kelihatan wah papa kucing tua banget. Oh ya udah, kalau Ya sama. kalau Hotaru Senpai berarti papa kucing Mbah. Ya Allah. Mbah kucing tak jadinya Mbah tuh. kucing. Hatur nuwun Mbah Kucing. Hatur nuhun. Hanya di relax corner ya papa yang dipojokkan oleh para gestar yang langsung dikatakan Mbah. Matur Kapan lagi nuwun. kalau tidak? Aduh. Aduh. Ini nih, papa nggak mau kalah nih dari tadi dipanggil Mbah terus. Kalau si Hotaru nih pengalaman tokusatsu pertama sama apa nih? Kalau pertama kali itu ya pertama Grand Caesar dulu, jatuhnya itu di Grand Caesar dulu kan suka, baru lanjut ke Ultraman. Ultraman itu Cosmos dulu yang pertama udah. The best Cosmos itu buat aku sendiri juga karena pengalaman itu Cosmos itu yang bikin kadang-kadang pagi itu bangun cepet gitu kan. Cepet buat apa? Buka TV terus nonton. Enak. Kalau adik jadian ya Enoy. Adik terus kalau aku dipanggil adik terus sih. Ya kan dari tadi kalian semua pada nyebutinnya Ultraman Cosmos yang pertama kali nontonnya gitu kan. Habis itu Waduh. kayak kesannya aku udah dipanggil abah, ya udah enggak apa-apa, kita panggil adik aja semua. Mbah. Iya. Dari aku ya. Dari dulu tuh kesan tokusatsu tuh dari CD gitu sih. Dulu tuh aku ingat banget pas pulang dari sekolah
zaman TK beli kaset sama ibu. Oh. Ya jadi kayak nonton gitu. Ada Green Caesar dulu, terus Ultraman Nexus. Ya gitu-gitulah. Terus pernah juga dulu ini beli kaset terus nonton Super Sentai gitu. Super Sentai-nya bahasa Malaysia. Iya. Aduh. Ya lama-lama mulai suka gitu kan tokusatsu kan. Akhirnya ngikutin lah gitu, nonton gitu, streaming atau download gitu. Ya, tapi kalau si Hotaru sama Rati dulu pernah nggak sih lihat yang VCD yang apa Super Sentai jadul-jadul kayak Flashman, Maskman, tapi yang ada tulisan namanya bahasa Tagalog, bahasa Melayu belinya gitu. udah zaman DVD. Enggak pernah. Aku kalau dulu ya Pak. Ini aduh jadi ngungkap umur dong. Ngungkap umur dong. Mungkin ketebak kayaknya. Dulu beli kaset itu dulu masih zaman-zamannya PCD. Aku beli itu satu, dibeliin bukan beli. Dibeliin full satu set Car Ranger. Ya be. Car Ranger. Itu yang mungkin kalau bisa dibilang Yang mana itu teh? itu enggak. Kalau di Power Ranger tuh dia turbo. Turbo. SPD jauh. Turbo SPD. Iya, salah ingat. Itu aku sampai gini ya. Aku nonton itu nggak bisa lewat skip opening. Waduh. Semangat nonton itu pasti semangat. Itu gimana ya bisa bilang itu salah satu memorable banget sih buat aku sendiri, karena mungkin kalau titik awal banget suka itu tapi nggak tahu kalau itu tokusatsu itu sih bisa dibilang itu baru kayak ke Grand Caesar baru tahu setelah itu baru ini toh namanya tokusatsu ini itu. Jadi sampai sekarang itu yang jadi kayak artefak lah nyebutnya kita. Wah, artefak. Wena. Tadi Hotaru bilangnya zaman VCD, Eno juga, Rati malah bilangnya DVD. Kayaknya benar-benar lebih tua papa deh. Kalian ada yang tahu Laserdisc nggak? Apa itu teh? Kan Oh no. belum mungkin Belum. punya kayaknya. Sekedar Apa tahu sih Laserdisc aku pernah dengar soalnya. Jadi Laserdisc itu kayak kepingan VCD, kita lebih gede kayak pirangan hitam gitu lah modelnya. Oh yang gede itu. Oh iya. Gede lebar dan itu asik banget buat. Itu nenekku punya. Bukan bener Mbah. Aku dulu itu nggak punya, aku tahu itu cuman kebiasaan mungkin sudah beli dulu itu beli yang kaset ya VCD dulu. Iya sih betul. Dulu itu papa udah hilang sih sayangnya. Dulu itu papa masih punya itu 2 kepingan Laserdisc dan original. Yang satunya itu Mask Rider Z sama ZO sama J. Satunya itu Kamen Rider Stronger movie. Dan itu dulu lupa antara ngerental di mana terus nggak dikembaliin atau beli. Parah banget. Rental nggak dikembaliin dong. Parah banget. Yang para pendengar sekalian tolong jangan diikuti ya, sesat sekali. Emang masih ada Rati yang rental kayak gitu zaman sekarang? Di Bandung mah ada kaset gitu. Oh, masih ada ya? CD original gitu ada ya. Masih ada. Wah masih ada. Masih ada. Di sini Ada. Nggak pernah lo ngerasain. Nggak tahu, mungkin orang tua aku mungkin ada yang udah. Nanti tanya-tanya deh. Sasuga, aku merasa tua banget langsung bilang Laserdisc gitu ya. Tapi bakal lebih tua lagi karena teman-teman tadi bilangnya kan Ultraman yang bukan pertama lagi yang lebih berkesan malah Gaia sama Cosmos. Tadi papa sempat pinginnya nebaknya antara teman-teman ini pernah nggak sih nonton 3 Dyna di Indosiar pas pagi ataupun di tayangin ulang pas Senin sampai Jumat di sore hari, terus habis itu langsung jadi FTV atau malah acara gosip gitu. Enggak, itu apa? Aku belum pernah. Itu mah ya, jadi gini ya. Kalau masalah itu sebenarnya kalau yang 3 lebih tepatnya. Karena itu 3 itu waktu dulu waktu kecil dulu itu kan sekitar mungkin jam 4 atau jam 5 aku lupa kalau waktuku ya. Pasti cepat mandi nggak main itu nggak mau main. Jadwal tuh nonton TV, nyalain TV nonton ini dulu kalau nggak salah pertama itu bela-belain nonton, aku lupa anime apa satunya itu yang kayak ayah kasih baru ganti ke situ udah
pantengin TV terus itu pasti. Apa Kekaishi bukan? Pas sampai jam 6. Hah? Kekaishi ya, Kekaishi. So, dari Kekaishi. Ya Allah, Kekaishi di Antv dulu itu mah. Waduh, zaman Kan kadang-kadang TV. gitu. Pindah. Tapi aku pantengin TV itu jam sore itu duluan lah. Gimana caranya biar dikuasai duluan sama aku. Rebutan Biar TV nggak gitu ya rebutan Bapak sama Yagami orang ya. tua ya. Wah, iya betul. Iyalah. Wah. Tentu. Kalau tadi kan Ultraman. Soalnya kalau orang tua nonton pasti berita. Betul beda. Kalau selain itu misalnya kalau Power Ranger atau Super Sentai gitu ya, teman-teman pernah nggak sih ada ingatan khusus mengenai Tokusatsu ya buat yang Super Sentai atau Power Ranger gitu? Mungkin Kalau Rati Power Ranger tuh nggak tahu seriesnya gitu loh. Jadi waktu nonton di TV teh, oh ini Power Ranger, pokoknya udah warnanya sama kan gitu, 5 orang warnanya sama. Terus kalau ada tambahan paling warna putih gitu kan. Kayak gitu. Jadi nggak inget pertama kali nonton Power Ranger apaan. Kepin. Kalau Enoy masih ingat gak sih pertama kali ngerti ada 5 bapak-bapak dan mbak-mbak yang pakai baju spandex terus habis itu ngelawan musuh-musuh gak jelas itu? Spandek dong, ya ampun. Spandek dong, kurang tahu sih aku. Pengalaman Tokusatsu kayak yang Ratih tadi ya. Aku tuh ya mirip-mirip Ratih juga sih yang gue ingat tuh. Aku tuh nonton Power Ranger. Dulu tuh aku nggak tahu Power Ranger tuh, kirain tuh Power Banyak Ranger tuh ya seriesnya Power gitu ya. Ranger. Aku tuh kira Power Ranger tuh ya Power Ranger gitu kan. Ternyata aku kayak lama nonton gitu kan. Dulu tuh di Indosiar tuh. Kalau biasanya ngikutin Tokusatsu itu emang paling banyak di Indosiar sih dari dulu mah. Kayak bangun pagi nyalain TV gitu, kalau nggak habis pulang sekolah minggu gitu kan, biasanya pulang ke rumah saudara, tak nyalain TV nonton di ruang tengah gitu. Aku tuh ngiranya Power Ranger tuh emang buatan mereka barat gitu kan. Ternyata terus ngeliat Super Sentai, terus aku akhirnya nggak tahu dengar dari siapa ya, aku lupa. Ya ini aku tahu di situ, oh ternyata Power Ranger itu adaptasi dari Super Sentai gitu. Jadi aku pikir Power Ranger itu emang punya mereka barat asli gitu. Ternyata wah alah adaptasi doang gitu. Langsung penonton kecewa saudara-saudara. Iya. Iya. Kalau si Hotaru nih Power Ranger, menurut Bapak Hotaru gimana? Bapak Banget tuh, mantep kan. Kalau Power Ranger dulu sih dari dulu ya zaman Saban ya, yang dari yang aku lupa. Power Ranger pokoknya pasti ada dari pagi terus nonton kan, soalnya Power Rangers itu kan pasti jam pagi, pasti subuh atau enggak jam 6 lah gitu kan. Itu pasti itu. Terus kalau yang memorable itu sih yang dari yang jam pagi itu sih. Cuman aku dulu juga ngiranya kayak gini. Power Rangers itu dari barat gitu. Pas nggak tahu sekiannya. Iya, soalnya pemainnya barat-barat gitu kan. Iya, saya termakan konspirasi. Soalnya kayaknya ini Tapi juga emang, kan. Ya nggak apa-apa. Enggak lanjutin. Oh oke. Cuma main. Apa emang Ini juga ya mungkin memang kebanyakan yang ditayangin di TV itu Power Ranger kan ketimbang Super Sentai gitu. Nggak tahu kenapa. Iya Super Sentai itu menurutku ya juga apa ya? ya kalau dulu Malah sih Rati nggak tahu dulu Super Sentai itu. Taunya Power Ranger. Jadi kalau untuk Power Ranger sendiri memang dulu hak akuisisi rights-nya lebih banyak di Indosiar ya. Jadi dari zamannya walaupun dulu Mighty Morphin Power Ranger itu pernah di RCTI terlebih dahulu, terus habis itu mendadak pas zamannya Turbo udah di Indosiar ya, jadi Turbo, In Space, dan itu urut sampai Dino Thunder, SPD, Operation Overdrive, Jungle Fury, sampai kebetulan Super Samurai kalau nggak salah itu sempat ada di Indosiar. Tapi kalau untuk Super Sentai Power Ranger untuk Super Sentai sendiri mah di RCTI. Jadi dulu ya nyebut umur. Nyebut umur. Gosei Sentai Dai Ranger itu apa dulu sebutannya Five Ranger kalau nggak salah di dubbing Indosiar. Terus ya di dubbingnya RCTI. Terus habis itu ada kayak Kabutaku. Waduh. Kabutaku. Oke, sip, aku yang tua. Rati sama Eno kayak gitu. Jadi gini, aku punya satu cerita buat kamu. Aku ini dulu kan
waktu masih rame-ramenya orang jualan mainan kayak gitu kan. Waktu dulu aku sempet ngerengek minta beliin itu, ngerengek. Jadi setiap kali lewat kan jalan seperti itu kan, ada toko main. Nah, aduh pengen itu dulu kan, pengen entah itu sejenis Tamiya atau itu. Tapi kalau yang kalau butaku itu yang paling dipengenin, sampai merengek setiap kali lewat toko mainan, merengek pasti. Akhirnya dibeliin. Tapi akhirnya hilang juga. Dulu aku yang suka yang merah itu sayang siapa? sekali. Seketika sejuta umat pencinta tokusatsu kayak aduh ya Allah. Aduh. Iya sih, bener juga sih. Aku dulu kayak pernah beli mainan-mainan gitu kan. Terus kayak pas umur sekarang tuh nyesel gitu. Aduh, kenapa dulu hilang sih gitu. Kenapa dulu gak dirawat, stupid. Sempet ngerasa gitu tuh. Aduh iya, very stupid gitu. Ngomong tentang mainan nih, kalau di Intro 05 yang bisa kalian tonton dan dengarkan di Spotify dan episode-episode sebelumnya juga, Rati sempat bilang koleksi DS juga. Rati nggak dengar. Aduh, nggak Rati nggak dengar. Rati langsung pada cemil gitu ya. Aduh, masa lalu kelam, ayah be, kegelapan ini. Masa sih Rati? Bisa bilang-bilang aja kan. Apa DX lo cuman punya double sama Oz karena favorit itu kan. Pengen tuh punya wizard sama cincin-cincinnya gitu. Kan punya semua. Tapi agak sedikit apa ya, interesting juga ya. Rati malah lebih prefer ke double sama Oz dan bahkan si wizard. Senang sama DX-nya tuh kenapa? Nah ini aslinya pengen tak eksplorasi lebih jauh sih dari episode interlude sebelumnya kan. Apa karena fitur gimmicknya yang asik buat mainan, atau memang karena ada harapan bisa berubah jadi Kamen Rider-nya itu, atau gimana Rati? Apa kenapa? Kenapa ya? Ya gitu, karena suka aja gitu, karena emang pas nonton tuh menurut Rati paling suka yang itu gitu. Jadi pengen punya gitu. Ya gitu lah pokoknya. Rati ya langsung gitu lah pokoknya. Rati langsung di pojokan gitu kayak udah papa jangan bahas lagi papa, langsung kuno angku kuno cikara. Waduh, iya be. Kalau saudara Hotaru nih, ya daripada panggil papa nanti marah lagi ke papa. Astaga. Jadi kan aku sendiri buat mainan kan ya. Sebenarnya kalau mainan jarang aku bilang koleksi DX atau apa. But kalau pengen, kalau bener-bener dikasih waktu buat milih atau bisa beli gitu mungkin ya. Aku lebih milih buat beli Den-O karena emang gimana ya, kalau beberapa yang berkesan bagiku sendiri itu ya dua ya kalau untuk top itu ya, Den-O sama Ranger. Emang kalau bisa beli itu DX-nya, mungkin aku bakal beli DX. Aduh, kamu ngomong Kamen Rider papa langsung kelupaan, shock berat ini. Kalau kemarin itu pas kita lagi apa? Jadi kan tadi si Hotaru bilang mengenai Kamen Rider kan. Ini papa baru langsung cedes inget lagi. Ini agak sedikit off topicnya podcast sama skrip ya. Kemarin malam pas kita di servernya Ondode Jaya, dan yang pasti teman-teman bisa langsung join, nanti bakal tak masukin link servernya di yang versi YouTube-nya ini. Itu kan papa sambil buka-buka Tokopedia kan. Ada yang jual morfernya Kamen Rider itu Hotaru. Kasih aja linknya. Kasih linknya. Udah sold out by the way. Sayang sekali. Yang bikin nonton kecewa. Nah, tapi gini yang bikin papa aku agak sedikit patah-patah dengar kali ya. Tapi gini yang bikin papa agak sedikit kecewa itu dia morfernya Kamen Rider kan. Tapi untuk kuncinya dia pakai kuncinya Power Ranger Turbo, jadi nggak matching. Nah, jadi kumaha tuh. Jadi sellernya itu memang ngejual barang second dan sudah lama banget. Morfernya tuh yang original Bandai Japan. Kemudian yang kunci untuk alat perubahannya itu dia itu yang Bandai Amerika yang buat Power Ranger Turbo. Jadi stikernya beda, walaupun sekedar bisa gantiin stikernya, tapi ya agak sedikit gimana gitu rasanya papa. Dan dari keterangannya sih memang bilangnya what you see what you get. Harganya 350. Dan papa kayak agak sedikit kemahalan sih, udah beda partnya juga, tapi yo kok pengen.
Tadi pagi buka langsung sold out. Aduh. Loh, ya. Telat Papa Kucing. Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Ya Allah. Bener, jujur gimana ya? Kalau buat aku sendiri jujur itu Ranger itu kayak sesuatu yang spesial bagi aku sendiri, kayak nggak bisa digantiin, entah itu Power Rangers apa atau apa itu. Ada sesuatu yang spesial mungkin karena first time tahu itu Power Rangers, mungkin kan taunya mungkin dulunya tahu Power Rangers doang kan, kita nggak tahu Super Sentai kan. Emang kayak, dan sama juga mungkin karena emang kayak gimana ya, menurut emang waktu dulu nonton itu zamannya ramah banget buat Rama itu, masih kita, walaupun aku masih dalam kondisi yang mungkin masih belum ini ya kan, masih Rama bisa, maksudnya bisa kita simple bisa ngerti gitu, masih agak-agak ada sekren jenaka dan apa-apanya gitu kadang-kadang. Apalagi aku pas ingat itu yang polisinya itu, lupa aku namanya siapa, polisi Signal Man. Signal Man itu yang pas lagi mabuk itu the best cara ngalahinnya itu yang menurutku what tapi lucu gitu, jenaka tapi cuma asik gitu, kayak gimana, cuman kayak kadang-kadang gak masuk di akal ngalahinnya kayak gitu. Kayak bayangin aja ada juga part yang dimana gitu kan diserang sama lebah, dibayangin mobilnya bentol-bentol. Ya Gusti. Aduh, ya bentol-bentol wah. Gitu gimana pokoknya gitulah. Oh iya, tadi masih lanjut bahas yang mainan ya. Kalau misalnya si Enos Mainan. sendiri sih, mainan untuk satu kita juga punya nggak? Juga koleksi nggak? Enggak, aku cuma kayak pengen sih punya gitu. Aku nggak punya, jadi sempet beberapa waktu tuh kayak kepikiran, aduh pengen banget punya DX gitu. Kayak ngeliat orang review tuh, kayak lihat orang review tuh, ih kok bagus gitu, ih kok wangi gitu. Jangan. Soalnya beli satu, yang lain manggil juga. Jangan. Waduh. Nggak salah. Item lain menanti lah. Iya bener. Pokoknya sekali beli tuh yang lain manggil gitu. Ayo beli aku juga. Beli aku juga gitu. Iya sih. Gitu ya. Berarti udah. Nanti gini itu kayak- biar nggak dipanggil, nanti bisa dikasih giveaway-nya ke aku dong. Woi. Jangan. Relatif kayak udah hafal ya apa nama jalurnya perkhilafan Wih, gitu ya. Aduh. Itemnya banyak sekali. Iya, Kayak Jangan-jangan di balik layar yang hanya disebutkan cuma 2 tapi aslinya DX-nya banyak gitu kan. Waduh. DX kalau DX emang cuma 2. Kalau mainan yang lain Ini kayak lemari wangi-wangi. lemari wangi gitu. Aduh. Ini nih. Shit. Aku kadang-kadang mikir, jadi kayak gini kan, kalau kerampokan gitu kan, yang dilihatin nanti pertama bukan barang berharga, tapi DX mana, tolong. Ya lu adikku aman gak? Yang pertama dicek mainan lengkap gak? Tapi kalau perampoknya pinter mah begitu. Tapi kalau perampoknya biasa gitu kan, alah ada pasti mainan anak kecil mana ini PS-nya ini mana. Iya, banyaknya gitu kan. Jadi bisa malah CSM gitu. jadi malah Rati atau Papa atau Hotaru gitu langsung, wah aman harta karunku. Ternyata yang diambil cuma TV, yang diambil cuma kakak sama kartu-kartu surat-surat lainnya gitu kan. Oh yang penting masih aman. Ini ada satu pertanyaan iseng aja sih yang pengen Papa tanya, karena Papa juga kebetulan punya beberapa DX ya, ada Morpher-nya Super Sentai sama Kamen Rider juga. Kepada yang hanya punya DX juga selain Papa di sini ya, Rati ya ujung-ujungnya. Kenapa ya? Ini pertanyaan mungkin agak sedikit kacau sama lucu sedikit sih, tapi pernah nggak sih pas mainan atau make alat perubahannya itu langsung ya gitulah, you know lah what happens next gitu. Ya sering. Waduh, Rati sering ya. Aku yang nggak Sebenarnya punya gitu, kalau kayak gitu tuh rasanya di event Jepangan. Biasanya kalau pernah di event Jepangan, kalau di event Jepangan itu kan kadang-kadang pada yang showcase kan. Ya kadang ada sih. Kalau di sekolah tuh Rati menutup kadang-kadang aku deket rapat-rapat. sama itu. Waduh, menutup rapat-rapat. Menutup rapat tapi body Iya, X soalnya enggak. Iya maksudnya tuh orang-orang tuh nggak ada yang tahu gitu kalau Rati suka tokusatsu. Makanya pada banyak yang kaget juga kan waktu Rati bilang, Rati juga suka kok nonton Kamen Rider. Pada banyak yang kaget tuh yang nonton Rati.
Wah, Soalnya suka gitu. Kadang tuh kalau misalnya ada yang tahu gitu ya, ih Ratih mah sukanya yang cowok banget gitu. Padahal mah kan enggak ya. Padahal kan enggak gitu. Sasuga. Kembali ke yang Hotaru bilang ya, Papa malu Hotaru kalau di event di Jepangan ciat-ciat sendiri, kecuali kalau pakai cosplay. ciat-ciat Ya. sendiri gitu ya, iya. Wah, kalau cosplay sih nggak masalah. Ya, kalau jajan sendiri emang malu sih. Emang malu itu Beda malu. komunitasnya emang. Di Surabaya kita ada shout out buat teman-teman Kamen Rider Surabaya Club ya. Wow. Biasanya kalau di event di Jepangan itu kadang-kadang KRSC atau teman-teman kolektor DX Surabaya itu ada boothnya sendiri tuh malah majangin DX-nya mereka sendiri yang koleksi sama yang terbaru-baru gitu kan. Dan pengunjung siapapun yang datang mau join, mau show off juga dan mau nyoba nggak apa-apa. Jadi ya kesempatan lah Papa kadang-kadang kalau game di Jepangan lihat mereka display, misi mas boleh nyoba nggak? Bisa nyoba gamer driver terbaru, nyoba build driver dan apa tuh ya? Waduh. Terus ketawa-ketawa sendiri ya. Oh, enak. Di Bandung juga ada tuh komutoku yang kayak gitu, tapi Ratih nggak berani deketin, malu. Wah. Malu. Tapi ya kalau kayak gitu event gitu ya, jujur kalau di sini emang beberapa mungkin gak sebanyak kayak mungkin di Pulau Jawa atau di lain ya, mungkin ada beberapa memang kadang-kadang event ngumpul, at least ngumpul, kadang-kadang ngumpul itu jadi ada kayak semacam bukan kayak gitu ritual atau gimana nyebutnya, entah gimana gitu. Jadi nanti yang coba gitu, gini katanya, mau coba mas, boleh coba tapi harus gini ya, ikutin praktek, sudah disuruh praktek menyesuaikan sama video yang ada gitu. Jadi kadang-kadang misalnya pakai drive aus, jadi harus ngikutin kayak drive aus gitu. Jadi kadang-kadang kayak ritual, entah mungkin biar nggak narik juga sih, intinya bukan biar narik orang tuh tahu tokusatsu itu gini loh, yang nggak tahu gitu ya, maksudnya ya Hancurin pride demi penonton ya. gitu. Iya kadang-kadang ya gitu, jadi gimana ya, kadang-kadang itu tapi ada serunya itu kadang-kadang gitu kan, dilihat orang itu aduh kadang-kadang malu tapi asik gitu dilihat gitu. Asik karena Apalagi banyak kalau kan ya. misalnya iya kan, pertama selain bisa coba gitu kan juga ya karena emang kayak feel-nya kayak Papa Kuci bilang, kadang-kadang kalau kita pakai berasa kita berubah. Terasa Iya berubah bener. beneran gitu. Adalah Waduh. benar. Adalah benar. Aku yang gak punya DX aja suka ngehayal gitu, kayak terutamanya aku suka Kamen Rider Vice kan ya, kayak dulu sempet keluargaku kan ada yang datang ke rumah gitu kan. Terus flip phone-nya tuh ada di meja, terus aku bilang, tante pinjam flip phone-nya, HP-nya ya gitu. Terus aku kayak jadi Kamen Rider Vice gitu, 555 standby tensin gitu. Pernah aku kayak gitu. Bikin soundtrack sendiri. Iya, enggak cuma flip phone, apapun gitu. Remote pun pernah aku jadiin kayak Kamen Rider Vice gitu. Ya apa halu ya. Tapi gini, Iya, halu ya. Hotaru kalau kayak gitu, kalau di Surabaya kita ada lomba henshin dulu itu. Sama di Bandung juga suka ada kok. Ya Allah. Kalau lomba henshin gitu ada apa? Cuman kalau ini kayak sini gini, kalau gebutnya itu kayak ritual, karena ini cuma bagi yang mau gitu, masih yang harus kalau mau pegang ya udah harus ikutin gini gitu. Jadi kayak macam ritual jadi nyebutnya emang. Dan pertama emang ada yang ngelakuin itu adalah pemilik sendiri, terutama pemiliknya sebelum showcase pasti pemiliknya pasti ngumpul gitu kan untuk ini. Terus kayak masing-masing gitu kan gayain posenya gitu. Jadi kayak tepuk tangan, tapi kan untuk di situ ya cuma jadi kan kadang-kadang jadi tonton ramai, jadi kayak jadi showcase sendiri gitu kan. Padahal di rumah. Jadi kan saya kayak narik gunjung lah, bukan gitu, biar datang ke bot itu. Padahal di rumah udah berkali-kali praktek, berkali-kali dibuat mainan, terus pas udah mau di showcase di depan mata publik itu kayak Hazukashina ya aku tadi itu udah kayak aku tadi tuh pas pertama podcast tuh, pas awal mau mulai tadi udah siapin kata-kata introduction kan, pas udah mulai malah doki-doki suruh. Bisa aja Noy. Karena relax corner lah, aman di sini santai. Enggak ada yang gigit kok. Tapi gini, aku spesialis nanya buat Papa Kucing. Nyelesain Papa Kucing sama Ratih sama Enoy. Enoy tahu nggak ini Ryuken tuh ada pernah nonton nggak? Ini. Di Indosiar tuh kan tayangin Ryuken tuh. Udah nonton Ratih. Waduh, tontonan gue dulu itu, waduh enak Itu Ryuken dulu tuh terkenal banget, sampai bahkan lebih banyak mainan KW-nya dia daripada mainan KW yang lainnya. Waduh. Iya.
Jadi Iya. di pasar Atom, pasar Turu itu mainan Ryukendo di mana-mana. Pengennya Ya Allah. papa sadar wah itu pasti KW kok itu. Bootleg ya. Nah itu bootleg yang bener-bener bootleg yang jelek gak enak apa kopongan LED-nya Waduh, LED apa namanya PCB biasa gitu. Aduh ya Allah. Dan pas dimasukin kunci ini pasti Hotaru sama Inoue tahu sih ini. Tapi tak jelasin ke Saparati. Jadi hero utama itu pakai semacam pedang kan, itu dimasukin kunci buat berubah Henshin sama Ganti form lainnya. Yang versi KW-nya itu cuma sekedar apa ditempelin terus langsung dicetek-cetek gitu lah. Cetek apa bahasa Indonesia? Cetek-cetek ya. Di switch. Nah, Diketek. Di Switch. gitu kan. Yang keluar itu bukan suara sekeren-keren gitu enggak, yang keluar ai amal. Kayak yang tonton-tontonan itu ya. Iya, Iya. I love you. Out gitu. Fire. Fire. Dudut. Mau berubah kok malah jadi nge-meme gini. Iya. kan relax corner nggak apa-apa kan? Iya, banyak. Tapi asik kayak gitu gimana ya? Justru gimana ya? Kadang-kadang kan kayak yang kadang-kadang kebanyakan ya beberapa tokusatsu emang nggak kayak expose kayak yang Grand Seisen, Ryukendo sayang karena mungkin pertama kurang peminat, tapi sebenarnya ya banyak juga kan kita lihat kan beberapa di Jepang juga nggak mungkin kan peminat. Cuman Sepi kalau di sini belum menurutku tentu sendiri- sepi di sana. Iya makanya. Tapi kalau menurutku sendiri kalau yang bikin jatuh ini agak sedikit ini ya. Kalau bikin jatuh Grand Seisen sendiri itu karena di sequel pertamanya emang bagus yang 12 rasi bintang. Tapi kalau sudah ke sequel keduanya itu yang beda story kayaknya seakan dipaksa dan kayak gimana gitu. Kalau aku kan pernah nonton yang keduanya yang beda story lagi. Seakan kayak dipaksa buat story-nya tuh menyamai yang pertama, kayak nggak ngeplow sama nggak ngebikin kita penonton tuh asik gitu. Jadi kayak dipaksa gitu. Jadi kadang-kadang ya aku lihat kan sekarang tuh kan agak redup, mungkin bahkan nggak ada lagi kayaknya produksi ya kalau untuk Grand Seisen ya. Enggak seberapa Sangat ramai kok disayangkan dulu sih. mainannya. Itu sangat disayangkan sih, maksudnya ya cuman namanya Bandai kan juga perlu duit. Wah, Gara-gara ngomong mainan Bandai. nostalgia jadi kayak kepikiran ya Allah mainanku dulu. Ini malah nggak bahas tokusatsu, malah jadi bahas mainan. I don't Jadi mainan. Tapi to be honest, I don't mind. Dulu tuh mainannya Papa juga banyak banget Megazord yang tak Banyak. jual. Alat perubahannya Gaya sama Agul dulu kok kenapa dulu tak jual ya? Goblok Papa dulu. Iya, ya sayang Allah. banget Sayang Aduh banget. pengen banget. Aku Dulu- pengen yang gaya loh. Yang Gaya Esplendor tuh masih biasa. Dulu tuh Papa punyanya tuh yang alat perubahannya Dyna sama alat perubahannya Agul. Entah kenapa karena memang Wis. mereka berdua itu udah Gila. nostalgia, close to my heart kan. Kenapa dulu dijual ya Allah? Sayang banget sumpah. Pak, aku Sayang ingin banget. andai kan punya mesin waktu boleh kembali ke masa lalu. Iya, Tolong jangan hilangkan mainan itu, tolong. bener Buat masa banget. saya di masa depan, makasih. Oh enggak lah, Kayak Papa gitu doang. Bener. Papa mesin waktu gitu kan ya, ketemu sama Papa yang lebih muda. Goblok tolol ngapain dijual? Plak gitu kan. Aduh kenapa gitu kan. Ampun, Kamu jual siapa? mainan. I am you from the future, I'll be back. Papa dulu tuh sampai apa berubah. Ini yang masih awet sampai sekarang itu yang DX yang kamera dari Zeronos. Aku kalau bosen pasti tak pakai. Zeronos. Pasti berubah sendiri depan cermin atau enggak sambil nge-game sambil nonton TV itu depan TV itu kan ada Henshin cekrek sampai bosen. Jadi awalnya pakai gitu kan Henshin terus habis itu 30 menit kemudian tiduran Henshin cekrek hehe. Serasa ada denep ntar. Serasa apa namanya bantal tak tempelin ke belakang gitu kan. Itu so denep. Habis itu kemudian 1 jam kemudian lapos ya. Lah apa? Iksu, Yuto. Papa yakin Rati juga ya. Atau Nori itu Nggak kan. kayak gitu Pak. Rati nggak kayak gitu. Oh, Rati cuma diam-diam di kamar mandi, ntar pas bawa DX gitu kan. Waduh. Dia di Enggak. kamar mandi. Enggak, lihat-lihat dulu rumah sepi nggak, Waduh, pas iya, balik ke kamar tinggal itu kunci gitu ya. baru berubah. atau namanya Rati gitu di background gitu kan. Udah selesai podcastnya. Oke. Ikso Wah. Firipu. Ikso Henshin ngono kan. Waduh, Iksu Rati gitu. Aduh.
Cyclone Joka. Dulu tuh pernah loh papa sampai rebut-rebutan. Aku nggak tahu antar teman-teman masih ingat nggak. Jadi di Ultraman Dyna itu kan masih ada pesawatnya Alpha, Beta, Gamma dan lain itu masih ada di koleksinya papa sekarang. Itu dulu pernah tak bawa ke sekolah zaman TK. Itu sempat direbut sama temennya papa. Rebut-rebutan ini punya aku loh. Matane, matane, aduh, saja. Jadi ikut-ikutan. Untuk kebetulan yang papa bawa itu yang Alpha, Beta, Gamma, yang Gamma ya, itu yang bentuknya huruf Y yang kayak Al perubahannya 3 gitu kan. Itu dulu sempat direbut-rebut sama si dia gitu. Ya langsung tak hajar aja, tak bawa habis-habisan gitu kan. Waduh. Kok enak mainanku sendiri malah digituin dia. Tapi salah juga sih bawa mainan mahal. Agak sedikit sumpit dulu. Iya namanya zaman masih kecil kayak niatnya aku mau pamer nih bawa mainan baru nih. Ya aku juga pernah gitu TK beli bawa mainan apa gitu. Terus di situ sama guru. Ya gak usah kayak gitu. Kamu masih mainan kayak apa? Aku sih masih mainan. Gini aja Pak, yang simple, gak usah bawa mainan. Rebutan Ranger merah siapa? Ranger merah siapa? Ranger merah. Ini semua ketawa berarti pernah ngalamin kan ya? Iya. Bocil-bocil tuh. Kamu Ranger biru aja, nggak mau aku Ranger merah. Ya udah kamu Ranger hitam. Kok rasis kamu ya? Papa nggak pernah loh. Tapi benar. Rati juga dulu waktu main sama teman-teman gitu ya, rebutannya tetap Power Ranger merah, nggak mau yang warna pink atau kuning. Padahal yang cewek kan pink sama kuning. Iya. Gak mau yang merah gitu. Papa ya, pasti mungkin apa nih? Dari sisi pandang kita pas masih kecil itu Ranger merah itu yang paling OP gitu, paling strong. OP gitu. Jadi kayak Iya. paling strong gitu. Jadi aku mau Ranger merah nggak mau yang lain gitu. Gitu. Jadi tapi pas kita sekarang tuh kayak ya Ranger apapun lah jadilah gitu. Itu Karena malah milih Papa tetap nggak mau lah jadi Ranger kuning atau pink mendadak. Waduh. Iya dong. Kalau papa dulu zaman TK SD gitu ya, pas ada orang-orang kayak gitu, ya big brain mode on ya. Ranger merah, Ranger ke-6 dong. Langsung hilang semua. Halo? Ranger ke-6 dong. Milihnya beda sendiri Bapak Kucing. Ya, I mean like Ranger ke-6 itu udah satu last minute gitu kan. Terus habis itu Zordnya paling keren, paling out of the box itu kan. Terus kadang-kadang armornya mereka beda sendiri kan. Ya dulu yang paling nyebelin itu, yang paling asik itu Ranger ke-6-nya Lightspeed Rescue ya. Itu khusus punyanya Bandai Amerika Power Ranger. Yang di versi Jepang yang nggak ada. Yang sabar dari ini kan, yang titanium kan. Ya, Titanium Ranger. Ya Allah, itu dulu papa bela-bela nih beli mainannya tuh sampai ngerengek nangis guling-guling di lantai Kid Station gitu. Kalau itu lihat itu dulu kan, aku juga punya PS1. Oh. PS1 main itu jadi ngisel itu. Jadi rebutan. Wah, aku duluan ngambil itu. Kan paling enggak cari gimana pokoknya rebutan aja merah dulu. Kalau sudah tamat kan baru dapat titanium kan gitu. Baru dapat. Oh iya, Rati juga pernah main game-game itu satu yang di PS2 atau PS1 dulu. Enggak. Aku pernah. Weh. Ada Game Power emulator. Ranger apa yang di PS2 ya? Aku lupa. Power Ranger apa yang di PS2? Apa ya? Dino Thunder pernah ada. Kalau nggak salah ya. Oh iya, Dino Thunder ada di PS2 dulu. Iya, Dino Thunder ada. Tapi gak seru banget, cuma jadi dinosaurusnya aja kan. Iya, betul yo. Oh. Aduh, ya Allah. Tapi yang paling ku pernah main udah jelas sekali pernah main tuh Ultraman Nexus, Kamen Rider Vice, Kamen Rider Blade. Ultraman ya apalagi tuh. Aku baru ingat. Pernah banget. Dari dulu sampai sekarang aku cuma pernah lihat orang main Ultraman di PS2, nggak pernah main sama sekali. Emulator. Ada. Emulator ada, cuman tapi males download. Waduh. Aku paling memorable sih, paling the best sih Nexus sih, gue suka main. Dulu tuh pernah lihat saudara main gitu kayak jadi, kok asik nih. Pernah dulu kalau selalu punya kali PS-nya tuh kayak, ramai sekali ternyata gitu. Jadi kayak main-main terus gitu. Aku pikiran agak sedikit traveling loh ini dari tadi gara-gara si Rati ngomong double driver sama Australia kayak kepikiran selesai podcast tak ke Tokopedia ngecek ah. beli. Iya walaupun DX-nya murah sih, cuma ya kayak keuangan kok seret banget ya. Mungkin teman-teman kalau pengen ngedukung Papa biar dapat DX baru ya bisa masuk ke traktor.id/installation.
itu slash Hotaru Skip Ryugami Merasi. Biar Bapak Cat bisa beli, tapi belinya dari saya. Aduh, ya Allah. Hus, tak cokot loh. Mungkin bahas mainan ya Allah gitu jadi belibet gini. Bahas mainannya udah sama bahas gamenya. Mungkin udah tersalurkan ya bahwa teman-teman sendiri ini punya masa lalu yang erat banget sama dunia tokusatsu. Dan di masa sekarang kan kita kebetulan ada berbagai macam tokusatsu yang baru ya, kayak si Kamen Rider Saber, kemudian bentar lagi ada Zenkaiger, terus ada Ultraman Z yang baru aja selesai kelar. Teman-teman di sini berharap nggak sih misalnya kalau tokusatsu kayak gitu-gitu tuh bisa disiarkan lagi di perchannel TV di sini gitu? Mungkin dari Rati dulu deh. Wah, Banget. Daripada TV isinya sinetron sama FTV nggak jelas semua kan. Iya. Kalau saudara Hotaru nih, menurut Hotaru gimana? Ya jelas sih pengen banget sih, tapi cuman kadang-kadang mikirnya satu. Kadang-kadang asal jangan opening aja dibikin Indo. Kadang-kadang nggak UKJ gimana ya? iya, Kadang-kadang iya. ngerasa sub Indo tuh kadang-kadang beberapa entah kenapa untuk sekarang beberapa kerasa low quality, nggak kayak dulu. Kalau dulu kita ngelihat di kayak Ultraman Cosmos itu kan dub Indo, tapi dub Indonya tuh kayak dapet gitu lah, punch lah. Geli. Ya nggak masalah sih kalau di dub gitu kan, nggak masalah, yang penting tayang lah intinya. Tapi kalau bisa gitu kan, janganlah di openingnya jangan di dub loh, udah itu aja. Kalau saudara On Eno ini, saudara adik ya, ente. waduh, Ente. Saudara nggak adik. apa-apa. Tentu saja aku ingin, karena mungkin bisa mengembalikan anak-anak biar bisa nonton TV lagi lah ya gitu. Gitu. Iya, mungkin anak-anak zaman sekarang jarang yang nonton TV gitu. Ya saya. Nontonnya Makanya di Mobile YouTube. Legend. Nah, Iya, Mungkin kalau ya nggak main game. online gitu. Iya, main game itu nonton YouTube. Saya tersinggung mau belajar. Waduh, maaf Bapak Ryugami. tapi dulu tuh seru loh, apa pas kita zaman kecil kan. Kalau dulu ya tuh papa paling seneng banget tuh pas minggu ayah lagi baca koran, ya, bunda lagi santai leha-leha habis nyetrika atau ngapain, tapi semuanya masih kondisi di ruang tamu gitu, dan papa nontonnya ya itu nonton kamera dan suasana bener-bener harmonis, bener-bener aman. It was a very good time, dan agak sedikit berharap sih bisa ngerasain relief gitu ataupun ngasih kenangan atau apa momen kayak gitu kepada teman-teman ataupun anak-anak yang lainnya di Pasti. Indonesia sini. Jadi pengen sih jadi papa kayak Pengen gitu. Wah, banget. iya. Kalau bisa itu kan balikin hari Minggu yang berharga itu. Udah. Wih. Dimana kalau seakan-akan hari Balikan itu minggu kayak- pagiku. Ayo gimana langsung ya, demo ini. kalau- Balikan minggu pagi kami. Minggu kami. Ya gimana ya nyebutnya? Jangan kita COVID. bilang- jangan gitu, maksudnya nonton lah, yang berkumpul lah, jangan. Aduh. Maksudnya itu gimana ya? Kadang-kadang kalau kita tuh kayak gimana ya, rasanya itu kan kayak pagi kadang-kadang belain bangun itu kan kayak ada semangat buat apa gitu, sama kerasa kita tuh kerasa liburannya itu gara-gara kayak gitu, ada hiburan yang nggak melulu ya itulah tontonan yang itu gitu kita ribut lah. Kan dulu kan ditonton entah itu apa gitu kan, asik gitu kan ditonton sendiri, termasuk tontonan yang di bawah, bukan di bawah nyebutnya di segala usia lah nyebutnya, di segala Iya, usia, betul. salah segala usia. Ini benar-benar Jadi berkesan gitu. banget ya. Tapi gini, sebelum kita benar-benar langsung ke penghujung acara nih, mungkin bisa kasih beberapa pepatah kata sih dari teman-teman buat agar apa ya, kayak kesannya apa sih yang berkesan dari tokusatsu yang dimana itu bisa disiarin lagi di sini ataupun bisa membangkitkan semangat teman-teman anak-anak muda di sini untuk entah embrace tokusatsu, senang tokusatsu, ada nilai-nilai value khusus dari tokusatsu sendiri. Mungkin dari Papa dulu ya. Papa juga berharap ya semoga aja entah dari podcast ini ada beberapa teman-teman yang bisa dengerin yang ngerti bahwa aku dulu zamanku seru banget loh bisa nonton tokusatsu, aku bisa ngerti bahwa ada beberapa life lesson yang bisa aku pelajari di situ. Aku bisa dapat masa kecil yang bahagia juga dari situ. I can bisa main sama teman-teman dan berimajinasi bahwa I am a hero gitu kan. Itu pengen sih Papa, semoga aja apa yang kita jelasin di podcast ini terkonveikan ke teman-teman di sana. Jadi tahu-tahu 10-20 tahun ke depan mereka dengerin podcast ini atau misalnya nonton Kamen Rider Saber dan lain-lain, kebayang,
Dulu loh papa pakai Wonderite Book itu mentung-mentungin pohon mangga tetangga pakai itu. Ya Allah, ingat gak sih kamu? Udah pakai Wonderite Book dong, astaga. Ya mungkin who knows. Dulu papa pakai apa pedangnya Kamen Rider Kuga yang Titan itu ngeprok sapi dulu di Madura itu. Parah. Oh. Parah tapi berkesan banget. Mungkin teman-teman ada nggak sih kayak yang pepatah-pepatah ucapan kayak gitu? Mungkin dari Hotaru deh. Apa dulu ini bingung gua ngomongnya. Jangan dulu aku lah. Enai dulu. Ayo siapa dulu ayo. Enai dulu. Aku bingung. Ini masalahnya Aku, agak sedikit susah. Waduh. Aku pesan ya buat yang suka tokusatsu ya. Menurutku kalian tuh jangan dengerin orang-orang yang ngomong itu tokusatsu itu tontonan bocil gitu or something lah gitu. Tuh sebenarnya itu enggak gitu. Tokusatsu bisa dinikmatin semua kalangan gitu, dari yang tua, muda, balita, tua gitu. Wow. Soalnya contohnya kan ada kayak Amazon itu kan, terus Kamen Rider Shin yang mungkin yang seri-series Kamen Rider lain yang Super Sentai Ultraman yang berat yang memang khusus buat orang dewasa tuh ada itu. Gitu. Enggak sepenuhnya tokusatsu tuh buat anak kecil gitu. Berat ya Gitu. senang apa sama kayak gini nih. Tapi yang lebih nyenengin lagi biasanya dari Ratih nih. Ratih kalau udah selesai stream atau selesai podcast apa-apa kayak kemarin itu kan ada kata-kata wejangan beratnya nih. Seneng Papa siapa yang denger gitu. Mungkin dari saudari Ratih nih. Ini spesialis konseling terapi kita nih. Biasanya ada. Apa gimana? Nggak gitu. Apa ya? Ya benar banget yang kata Kak Eno ya. Jadi tokusatsu itu bukan film anak kecil dan bukan film khusus cowok doang gitu. Cewek-cewek juga bisa nonton kok. Berarti sendiri juga suka nontonin kan, meskipun belum semuanya nonton gitu ya, belum tenggelam banget lah gitu ya. segini aja udah merasa tenggelam. Waduh. Bukti nyatanya nih loh bahwa cewek juga suka tokusatsu. Nah, it's fine, it's fair. Iya betul, iya nggak apa-apa. Bakal kasihan dan kalau kayak kalian mendadak kenalan gitu kan, mbaknya juga suka tokusatsu. Iya, koleksi apa? Oh, koleksi Ultra Replika, CSM, SHF yang Shinkocho Seiho, terus SIC juga kok Mas. Masnya koleksi apa? Mazinger juga. Aku mundur kalau Papa Kucing ya. Kalau ada perempuan kenalan sama aku gitu, aku mundur. Beneran aku mundur. Aku tidak mundur, tapi aku bilang aku salesnya. Salesnya. Tolong. Gue balik gini Noy. Aku boleh nggak mendekati kamu biar aku bisa nyoba DX-nya? Waduh, bener. Kamu mau aku apa DX-nya sih? Enggak kan alibinya tapi DX lebih menggoda daripada kamu. Aku kepo dong, kamu mainan apa aja gitu ya. Wah. Wena, sumpah. Nggak nyangka di podcast yang penuh nostalgia ini ya udah 1 jam kita bahas nge-geek out ya intinya mengenai tokusatsu dan masa-masa kecil kita, ngoleksi mainan dan bahas malunya kalau misalnya Henshin kayak gimana. AC udah nggak malu sih, cuma sekedar kayak kadang-kadang aduh Hasukashi, terus habis itu Assault Wolf Assault Wolf gitu. Waduh. It's so fun bro. Jadi ya mungkin jangan terakhir dari Papa adalah jangan pernah matiin imajinasi atau mimpi-mimpinya anak-anak, tetap dibawa sampai ke masa-masa tua. It's still a part that keeps them alive. Ya, di-embrace aja, dibawa enak gitu kan. Jangan pernah malu lah intinya lah. Kalau punya masa lalu kayak gitu, karena itu bagian dari kita. Kalau tanpa imajinasi nggak akan ada apa-apa kita. Jadi kalian tetap pengen nge-geek out, pengen maksa, aku pengen nyoba jadi Ultraman itu, silahkan. Papa juga masih berharap bisa jadi Kamen Rider Fitri kok sampai sekarang itu. Waduh, Kamen Rider Fitri. Saya saja masih berharap bisa jadi Den. Kan? Terus aku mau jadi Faiz. Hati dalam hati aku juga pengen jadi Double. Waduh. Partnernya itu ya. Partnernya kalau nggak Ayu Tessa. Nah, Ayu dong. Ayu lah. Bukan Ayu yang cewek yang heroinnya, Tessa yang Philip. Bagus. Waduh, boleh. Ya Hundus tahu ya, insya Allah kalau si Ayu atau Tessa datang ke podcastnya Papa gitu kan, tahu saya bilangin misalnya Hundus ke depannya amin, bisa amin gitu kan ya. Pasti lah. Kak Tessa juga suka Kamen Rider. Oh suka kok. Wah ini kumpul langsung udah. Jadi bikin proyekan cosplay Kamen Rider.
Oh boleh nih. YouTuber ya. Tolong. Gusti. But at least kita sudah benar-benar sampai ke penghujung acara banget dan sebelumnya pengen ngucapin terima kasih buat para teman-teman yang udah dengerin Relax Corner yang penuh dengan hal-hal nostalgia ini. Sebelum kita ending, monggo silakan bukan cukup suka apa ya kayak promosi terakhir apa ya kayak ending closing yang enak deh dari teman-teman di podcast ini. Sebelumnya ada Rati nih, monggo silakan. Rati. Hai semuanya, jangan lupa subscribe channel Rati di YouTube ya, Rati Indie Project. Kalian juga bisa add Rati di Facebook, Rati Indah Pertiwi. Bisa follow Rati juga di Instagram @rip.rati, di Twitter juga ada @riprati. Kalian juga bisa support Rati dengan cara traktir Rati. Cari aja Rati Indie Project. Terima kasih. Kemudian ke saudara Eno deh. Oke. Gimana ya? Oh ya, kalian bisa follow aku di Instagram @enoy-nya 4 ya. Aku yakin pasti dapat sih kalian. Aku pede. Terus kalian bisa follow Twitterku @enoy_renold sama Facebook ya @enoy. Kalian juga bisa kalian juga bisa join server Discord di PT Onde Jaya. Ntar linknya ada di bawah semuanya. Ya untuk yang di YouTube ya, kalau yang di Spotify nggak muat nanti. Iya, Tapi pasti apa? Oh iya, Kelupaan. sama server Discordnya Rati ya sama teman-teman ada sebelah cafe. Ya, Nanti ada juga di bawah. Ryugami juga ada servernya tuh. Ada. Untuk saudara Hotaru Ryugami nih. Halo semuanya ya. Kalau bisa kan ini, aduh, gugup ah. Gimana? Aku kalau ngomong gini udah gugup. Sudah kemarin udah dapat lah. Ya bisa di follow kan, nama saya Hotaru Ryugami, bisa di follow lah. Cari di Facebook Hotaru Ryugami, terus Twitter juga @Hotaru Ryugami. Channel YouTube saya juga Hotaru Ryugami. Insya Allah yang bisa mungkin debut di tanggal 1 Februari. Kalau tidak ada halangan dan itu. Waduh. Itu Bu. Iya. Dari kemarin debut terus nggak debutnya kapan gitu kan? Ya nggak apa-apa, debutnya kapan-kapan daripada udah debut tapi nggak ada kontennya ya. Iya. Terus juga bisa juga join, kalau mau join di server juga bisa, ada di Modiverse nanti lah, dikasih sama paket aja biar enak kan gitu. Nah nanti ada server, ada ice cream ini punya si Hotaru Ryugami, kemudian ada Onde Jaya dan juga ada sebelah cafe. Jangan kaget kalau ada papa di sana semua. Apa nggak masuk satunya lagi? Wait, Ya nggak apa-apa, nanti kita jawab kolab saja lah itu. gampang lah itu, wis gampang lah daripada nanti Hotaru megap-megap sendiri loh. And then saya tambahan ya, mungkin kebetulan karena tadi si Hotaru bilang bakal insya Allah debut tanggal 1 ya. Slide announcement juga nih buat saudari Ratih yang bakal ulang tahun tanggal 31 Januari. Ditunggu aja surprise. Ditunggu kehadiran ya di live stream Rati. Bakal ada super special. Jadi insya Allah episode ini bakal papa upload tanggal 30. Nanti biar teman-teman bisa dengerin bahwa tanggal 31 Rati Ulta bancaan. Tumpengan. Koploan. Beseknya tolong ya Rati. Beseknya nanti tolong ya. Rendang saya mau rendang. Nanti teman-teman yang datang bakal ada kesempatan dapat DX gratis ya. Waduh, DX gitu. gratis. Sultan Wati. Oh, sembah Sultan. Mana ada? Sendi kodau Kanjeng Ratu Ratih, sendi kodau. Rati jangan kaget ya kalau mendadak sudah episode ini mungkin aja ada yang ngebuat meme-nya Sultan Wati Rati gitu, isinya DX. Sultan Wati Rati. Ya ampun. Sendi kodau. Sungkem Kanjeng Ratu. Ayu sama Tessa sumbatin, nih Rati habis diapain sama papa kucing dan temen-temennya ini. Sungkem Sultan Wati, sungkem. Kanjeng Rati, ngepas lo itu. Kanjeng Ratu Ratih. Ada. Sendi kodau. Ya Gusti. Aduh. Amazing friends, ada Rati Indah Pertiwi dan kemudian Hotaru Ryugami dan Enoy. And as always, if you like to get featured on next weekend feature podcast episode or any of my contents, dan kalau mau nunjukin dukungan ke Papa Kucing juga, Papa juga ada kok traktirnya dari traktir.id/itslazycat. Di sana tinggal hamburkanlah uang kalian untuk Papa.
Adalah benar. Tapi benar. Adalah benar. Mendukung teman-teman content creator ini adalah salah satu hal yang terbaik untuk memastikan mereka bisa ngasih yang terbaik buat kalian ke depannya. And then bantu Papa Kucing untuk goal pertama ya. Beneran buat fix goal pertama, bukan buat beli di X atau mau buat main gacha lainnya kok, tenang aja. Amin, cepat Apa itu goal pertama apa itu? ya. Kasih kode dong. Goal Kasih kode pertama, dong, kode. Papa butuh memori yang baru karena soalnya SSD sama HDD udah kebak di sini. Jadi ya daripada nanti ke depannya nggak ada podcast lagi ya. Ayo kalian semua donate. Enggak kok, jangan cuma minta donate. Kalian minta. Sisihkan uang jajan kalian. Sisihkan uang jajan lu, kita berempat. Kita nanti kalau udah kepepet bakal ngepet loh. Ya, BTW dikit penyampaian kata dikit. Jadi buat yang pendengar sekalian, ini utama ya, jangan pernah coba nagih terus tanpa, kalau kalian nagih tapi nggak ngasih apa-apa, jangan coba kayak gitu. Itu sama aja omong kosong. Support dong, kasih support, walaupun kalian support dikit itu udah berharga buat kami. Bocah-bocah nagih gitu, jangan sampai ada. Ya gitu, ingatlah. Every kind of support actually do helps us, buat teman-teman fellow content creator, VTuber, bahkan podcaster kayak Papa dan semuanya itu, it actually helps. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang kebetulan pakai YouTube juga bisa subscribe ke channelnya Papa, It's the Lazy Cat, channelnya Rati Indie Project. Hotaru debut ya tanggal 1 ya, jadi ditunggu aja. Insya Allah debut. Kemudian Eno juga ada channelnya, di sana ada ASMR makan ciki kalau nggak salah ya. Aduh. Mantap. Mantap. And also Ntar one ASMR Bubble Lab. Iya. Ntar ada rencana mau bikin ASMR Bubble Wrap. Nanti jangan mau kalah bikin ASMR Kayak mainan. peletak gitu ya. Iya, peletak. Nanti jangan mau kalah unboxing DX ASMR gitu ya. Waduh. ASMR unboxing di X. Nanti aku ASMR-nya bukan Dex atau Bubble Wrap. ASMR hitung duit. Hitung duit. Mantap. Dasar. Sultannya beda. Sembah. Suara gesekan uang gitu. Saling bergesek. And also additional updates, Papa kebetulan udah buat Linktree linknya sendiri. Jadi biar teman-teman bisa lebih gampang untuk ngeklik apa aja sih yang Papa miliki. Ada channel YouTube, link channel YouTube di sana. Ada channel link media sosial Papa ya, ada di Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lainnya, bisa kalian langsung cek aja. Lebih simplistik, lebih gampang buat dipakai, bisa kalian langsung cek aja di link.tree/itsthelazycat. Kayaknya gitu saya, gitulah pokoknya. udah linkpr.ee// apa? It's the Lazy Cat. Aduh ya Allah, Ya. thank you. Baru kali ini host diajarin sama bintang tamu. Sama Theo, sama. Wow. Soalnya Rati udah lama pakai Linktree. Nanti juga dari Linktree nih. Ada. Ada di link.tree. Buat di Instagram biar nggak ini. Biar nggak Rati. Biar nggak ribet ya. Mantap Widih. Jay ya. And also people, don't forget to check out my other It's the Lazy Cat podcast show segments and episodes, which you can stream and hear only on Spotify, Anchor FM, Pocket Cast, Breaker, Overcast, Radio Public, Google Podcast, and also Apple Podcast. Dan kemudian nggak lupa lagi, untuk episode ini pasti di-upload full di channel YouTube-nya Papa. Dan seperti yang udah Papa bilang, kalau mau dapat info dan update tercepat, terbaru dan terhangat dan berbagai macam meme gue, black goblok dan cerita nabi dari Papa, Cerita Nabi. Cerita Nabi banget dong. bisa langsung aja like dan follow di Facebook fanpage, Instagram, Twitter, dan channel YouTube It's the Lazy Cat. Dan langsung cek aja tadi di link.tree/itsthelazycat ya. And also terima kasih juga buat para guest star amazing kita di malam hari ini, Rati, Hotaru Ryugami, dan kemudian Enoy. Matur nuwun udah bisa diculik, amin bisa diundang. Malah saya yang terima kasih ini. Iya, Collab malah saya kita yang gitu kan, terima plus collab kasih. sama plus collab di luar YouTube lah ini lah. Aduh. Sama ya, aku juga Ryugami. Kan beda bener. feelnya beda. Kalau di YouTube Iya. sama itu beda, kita gimana gitu. Ini Papa Awalnya bayanginnya, deg-deg gitu, lama-lama wah nggak asik gitu, wah asik banget. ini kita Papa bayangin kita pegang tangan bareng-bareng gandengan tangan terus muter-muter kayak ye Lalala gitu kan. Putar-putar lagu Tom and Jerry lalala gitu. Gak sengaja apa jelangkung gitu. Woi, Punten gimana? Jadi spooky talk nanti jadinya ya, bisa kalian cek aja nanti di streamnya Papa itu. And Bisa, also bisa. nah,
mendekati akhir bulan Januari, terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih support terbaik buat kita semua di bulan Januari ini. Walaupun di bulan Januari ada berbagai macam hal-hal yang gak enak juga, dan masih ada COVID, jangan lupa untuk menjalankan protokol kesehatan pokoknya ya teman-teman. Masker, cuci tangan ya Allah. Jalan nih 3M. Di tangan. Yes, dan social distancing juga. And then di bulan Februari bakal lebih banyak lagi acara-acara khusus dari Papa. Kalau pengen di spoiler, gini nih. Minggu pertama ada interlude spesial dengan minggu pertama interlude. Inisial dong. Sekumpulan orang-orang seronok yang suka ngebuat musik ya. Wow. That's Inisialnya fantastic. V ya? Rati. Bener. Kamu tak itik-itik loh nanti ya. Oh ya So untuk minggu pertama bakal ada interlude dengan tadi itu ya itulah pokoknya. Minggu kedua juga bakal ada Spooky Talks dengan guest star spesial. Hotaru tahu ini siapa. Hotaru langsung bekap. Waduh, wangi. Dan untuk minggu ketiga bakal ada interlude yang bakal bikin Enoy sendiri wangi-wangi juga, megap-megap. Waduh, apa nih? Pas ya, minggu pertama itu Rati yang megap-megap, minggu kedua itu nanti Hotaru megap-megap, minggu ketiga Enoy yang megap-megap. Dan untuk Pasti saya akan megap. dan untuk minggu terakhir juga bakal ada Relax Corner dengan Enoy dan guest star spesial kita yang lainnya. So, thank you for always supporting and listening to It's the Lazy Cat Podcast Show. We will see you in the next one. Bakal ada lebih banyak lagi collab dengan gestar-gestar yang lebih liar dan lebih gaib. Lebih menarik daripada sebelumnya. Thank you Rati, thank you Eno, dan juga thank you Mama, Rio Mama. Thank you too. Doitashimashite. Hai, jadi we will see you all. Tadi kan udah ngomong itu, ngapain ngomong 2 kali lagi ya? Sekian dari Papa, Rati, Hotaru, dan juga Enoy. Bye-bye. Mata nene. Bye-bye. Tatakai. Tada Ichiro.